إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala hadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersirat dua perintah dari ayat tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua bertakwa kepadanya. Kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, apapun porsi kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, mesti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ikhtiar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita menutup mata tepat dalam keadaan husnul khatimah. Selaras pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapapun yang menjalani hidup di dunia dengan kebiasaan tertentu, hanya Allah dan masing-masing dari kita yang mengetahuinya, niscaya orang itu mati tepat dalam keadaan melakukan kebiasaannya. Kebiasaan seseorang adalah faktor yang paling dominan bagaimana ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya suatu saat husnul khatimah. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan iman, sehat, wa'afiyah hingga masuk bulan Sya'ban. Yang kata para alim ulama, salah satu kenapa disebut Sya'ban, yatasya'abu ba'dul muslimina li ba'din isti'dadan li syahri Ramadan. Karena muslim dengan muslim yang lain gotong royong, gandeng tangan, nyari banyak persiapan selama bulan suci Ramadan nantinya. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, ada banyak persiapan yang dicontohkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, bagaimana menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, sambut dengan iman, sambut dengan amal, sambut dengan semangat spiritual. Sekurang-kurangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, menganjurkan kita perbanyak puasa sunnah Sya'ban. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha,
Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sunnah dari tanggal pertama hingga akhir 1 bulan full Sya'ban. Sehingga Siti Aisyah pernah berikrar, tidak pernah terjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut melainkan Sya'ban lalu bulan suci Ramadan. Hanya saja pendapat sebagian alim ulama seperti Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala berkata, makna kullah dikurangi sehari 2 hari saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, Rasulullah puasa di bulan Rajab, namun tidak sedahsyat puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ya wahai Usamah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia para sahabat melupakannya. Fokus hanya puasa di bulan Rajab, lalu nyambung puasa wajibnya di bulan Ramadan. Namun tidak terlalu rajin, ekstrim puasa sunnahnya bagi sahabat ketika bulan Sya'ban. Rasul menasihati mereka, Rasul menyindir halus para sahabat agar silahkan warisan dari zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Puasa di bulan Rajab silahkan puasa. Didiamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan kendor ketika puasa sunnah di bulan Sya'ban. Artinya Rasul memberi isyarat kuat sambut bulan suci Ramadan dengan iman dan amal. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ketahuilah wahai Usamah, dzalika syahrun, itu bulan, satu-satunya bulan dalam setahun, turfa'u al-amalu fihi ila rabbil alamin. Seluruh amal perbuatan manusia dalam setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian salah satu keutamaan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, lanjut Rasul bersabda, wa inni uhibbu an yurfa'a amali ila Allah rabbil alamin wa ana bishaim. Aku ingin sekali amal-amalku dilaporkan, dibaca oleh Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Yakni sekalipun ada khilaf, tutupilah dengan amalan yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah Allah melebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Terlebih dikuatkan lagi dalam sejarah, bulan Sya'ban terpilih oleh Allah hari Selasa, nisfu Sya'ban, tahun 2 Hijriah. Allah turunkan ayat-ayat perpindahan kiblat. Ayat 143, tujuan inti daripada perpindahan kiblat sengaja dipilih di bulan Sya'ban adalah wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tak lain tak bukan imtihan, ujian iman bagi kaum muslimin kala itu maupun zaman sekarang. Ternyata keadaannya perpindahan kiblat terjadi tahun 2 Hijriah, banyak yang murtad, banyak munafik. Maka pelajaran buat kita, bulan Sya'ban bulan peningkatan iman dan amal. Lebih-lebih bulan Sya'ban terpilih sebagai bulan sholawat. Ibnu Hajar Asqalani berkata, Syihabuddin Al-Qastanai berkata dalam kitab Al-Mawahib dan Fathul Bari rahimahullah ta'ala, bahwa Syekh Abu Hatim Al-Busti, ayat tentang perintah salawat ayat 56 surah Al-Ahzab turun adalah di bulan Sya'ban. Dalam rangka apa? Peningkatan cinta iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika berada di bulan Ramadan, kita enteng, tetap semangat, sujud, madep, mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Ilmu tentang persepsi fadilah-fadilah, amal-amal, fikih dan lain sebagainya. Ada satu keutamaan bulan suci Ramadan di antara jutaan keutamaan Ramadan. Dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah taala,
dengan sanad Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau cerita, di zaman Nabi ada dua sahabat masuk Islamnya bareng, namun berjalannya waktu salah seorang dari mereka ahlu ibadah luar biasa daripada yang satunya. Yang ahli ibadah ternyata Allah takdirkan meninggal duluan dalam keadaan jihad, perang fi sabilillah. Sedangkan setahun berikutnya orang yang pas-pasan ibadah baru meninggal di atas ranjangnya, biasa-biasa saja. Lalu Sayyidina Talha bin Ubaidillah bermimpi ketemu dua sahabat tersebut tepat inda babil jannah, berada di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada sosok yang keluar dari surga lalu mengajak masuk surga. Ternyata yang diajak masuk surga pertama bukan yang ahli ibadah, bukan yang mati syahid jihad fisabilillah, namun orang yang biasa-biasa saja ibadahnya. Namun karena ketemu bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Talha bercerita kepada Muhajirin Ansar, semua takjub, namun tidak untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul bertanya, "Min ayyi syai'in ta'jabun?" Kalian takjub kenapa wahai sahabat? Itu loh ya Rasul. Mengapa justru yang masuk surga pertama yang pas-pasan ibadah hanya karena ketemu Ramadan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Amakatha ba'dahu sanah?" Apakah ia sempat hidup setahun lagi? Bala ya Rasulullah. Adraka Ramadan? Apakah ketemu Ramadan? Naam ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqama aw shama? Apakah sempat salat atau mungkin puasa walau sehari lalu mati? Naam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang nyawa Nabi Muhammad ada pada genggamannya, ma bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Pasti surganya orang tersebut walaupun tidak mati syahid, walaupun pas-pasan ibadah, namun unggul ketemu bulan suci Ramadan, ternyata insya Allah derajat surganya lebih tinggi daripada yang ahli ibadah dan mati syahid. Bahkan jarak kedua surganya lebih jauh daripada langit dan bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq protes, "Walau kana mujtahidan wa syahida ya Rasulullah." Walaupun dia ahli ibadah dan mati syahid, na'am wahai Abu Bakar, walau kana mujtahidan wa syahidan. Maka kita berharap sangat, mudah-mudahan selama bulan Sya'ban Allah berkahi kita, Allah panjangkan umur kita, ketemu bulan suci Ramadan, bulan andalan agar kita pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir dalam khutbah ini adalah bulan Ramadan, bulan muasah, kata Rasulullah, bulan sedekah. Maka tabung, latih dari sekarang untuk bersedekah dan gaspol ketika bulan Ramadan, sedekah, sedekah, sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya walau hanya qatrah, setetes air, untuk menghilangkan dahaganya orang yang berpuasa, dapat pahala puasanya. Walau luqmah, satu suapan saja, dapat pahala puasa orang tersebut. Barakallahu lana wa lakum fil kitabil karim, nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah anittaqullah anittaqullaha mastata'tum
واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ به بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت يا الله أعلم به منا واغفر لوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لأهلنا ولأولادنا واغفر لمشايخنا ولجماعتنا ولكل من أحسنوا إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنج المظلومين والمستضعفين والمجاهدين من إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة